Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengungkap fakta mencengangkan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter angkut Agusta Westland, AW-101 milik TNI Angkatan Udara. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK, Arief Suhermanto, mengungkap jika pembelian helikopter angkut TNI AU yang dalam perjalanannya tersandung kasus dugaan korupsi bukan merupakan barang baru alias bekas. Jaksa KPK membacakan dakwaan kasus dugaan korupsi pembelian helikopter angkut milik TNI AU itu untuk terdakwa Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh alias John Irfan Kenway. KPK sebelumnya menahan bos PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU tahun 2016 sampai tahun 2017. Irfan diketahui telah menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi heli AW-101 sejak 2017 atau 5 tahun lalu. Dalam kasus ini, Irfan diduga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai 224 miliar rupiah dari nilai kontrak pengadaan helikopter AW-101 sebesar 738,9 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Irfan Kurnia Saleh disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam dakwaan itu disebutkan helikopter angkut AW-101 merupakan barang bekas merujuk pada laporan investigasi dan analisis teknis helikopter Agusta Westland AW1016646 PT Diratama Jaya Mandiri oleh tim ahli Institut Teknologi Bandung, ITB, tahun 2017. Helikopter AW101-646 yang didatangkan dalam pengadaan helikopter angkut TNI AU tahun 2016 tersebut bukan merupakan helikopter baru, kata Arief saat membacakan dakwaannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 12 Oktober tahun 2022. Penelitian tersebut menyebut, berdasarkan data flying log terungkap helikopter AW101 yang memiliki nomor seri produksi 50248 diaktifkan pertama kali pada tanggal 29 November tahun 2012. Sebagai informasi, tim ITB juga menemukan fakta bahwa helikopter tersebut jenis VVIP pesanan militer Angkatan Udara Pemerintah India. Adapun modifikasi dilakukan agar pesawat VVIP itu menjadi pesawat angkut. Dilakukan modifikasi pada interior kabin tanpa melakukan perubahan struktur rangka, kata Arief. Perusahaan Irfan disebut tidak mengubah pintu tangga samping pada sisi kiri, port side, pada konfigurasi VVIP menjadi pintu geser pada konfigurasi angkut dan pintu jendela di atas lantai pada konfigurasi VVIP di sisi kanan starboard side tidak diubah menjadi sliding cargo door untuk konfigurasi angkut. Konfigurasi desain yang telah diserahkan oleh PT Diratama Jaya Mandiri kepada TNI AU tidak bisa digunakan untuk operasi angkut, lanjut Arief. Selain itu, tim ahli ITB juga menemukan data bahwa helikopter AW101 tersebut sudah memiliki waktu terbang 152 jam dan waktu operasi 167.4, 167.4. Lebih lanjut, tim ahli ITB mengungkap perusahaan Irfan melakukan sejumlah modifikasi terhadap pesawat itu. Jaksa mendakwa Irfan telah merugikan negara sebesar 738 miliar 900 juta rupiah. Jaksa juga mendakwa Irfan telah memperkaya Kepala Staf Angkatan Udara, KSAU, saat itu, Agus Supriyatna 17 miliar 733 juta 600 ribu rupiah atau 17,7 miliar rupiah. Kemudian, perusahaan Agusta Westland sebesar 29.500.000 dolar Amerika Serikat atau 391 miliar 616 juta 35.000 rupiah dan perusahaan Leonardo T. Ltd sebesar 10.950.826,37 dolar Amerika Serikat atau senilai 146 miliar 342 juta 494.088,87 rupiah. Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Agus Supriyatna ketika itu menjelaskan alasan pihaknya membeli helikopter Agusta Westland AW101 Merlin buatan Italia sebagai helikopter kepresidenan RI. Menurut dia, pembelian helikopter VIP untuk kepresidenan itu satu paket dengan pengadaan atau pembelian helikopter angkut berat baru TNI AU yang berkapasitas minimal 4 ton. Rencananya, TNI AU akan membeli 6 helikopter angkut berat dan 3 helikopter VIP.
Kami juga perlu helikopter AW101 dengan alasan menyamakan perawatan dan pemeliharaan dengan skuadron helikopter yang lain, yang sebanyak 6 unit itu, kata Agus di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Kamis, tanggal 26 November tahun 2015. Namun, Agus tidak menjelaskan alasan TNI AU lebih memilih AW101 dibandingkan helikopter lainnya. Dia hanya menjelaskan, awalnya TNI AU hanya mendapat izin membeli 2 helikopter VIP sesuai pagu anggaran. Namun, pihak Mabes TNI akhirnya memberikan izin untuk membeli 1 helikopter VIP lagi dengan sumber dana dari pinjaman luar negeri. Saat ini, TNI AU memiliki 1 skuadron udara sayap putar transportasi kepresidenan, yaitu Skuadron Udara VIP 45 yang sampai hari ini berintikan 3 helikopter NAS 332 Super Puma buatan PT Dirgantara Indonesia. Adapun skuadron udara helikopter berat lain adalah Skuadron Udara 6, Pangkalan Udara Utama TNI AU Atang Senjaya, Bogor, NAS 330 Puma. Skuadron Udara 7, Pangkalan Udara TNI AU Surya Dharma, Kalijati, Jawa Barat, Eurocopter EC-130 Kolibri dan Bel 47 Soloy. Serta Skuadron Udara 8, Pangkalan Udara TNI AU Surya Dharma, Kalijati, Jawa Barat, NAS 332 Super Puma.